Makanya ditakdirkan Tuhan sampai nggak sekolah. Cuma tamat SD aja gitu kan. Jakarta doa saya di bis cuma satu, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat pekerjaan yang bisa ngaji. Kehidupan saya sekarang ini, saya terima kasih dengan masa lalu yang saya begitu pahit, Bu. Jadi di tempat itu terima kasih gitu. Ya. Kalau sekarang saya duduk di sini, ya kan, duit ngalir terus di sana, ya kan, kan sekarang. Kita melanjutkan episode yang lalu, masih di Dunia Kopi bersama Pak Suradi yang luar biasa, Mas Dedi yang luar biasa. Pak Dini nanti akan memandu obrolan kita pada episode ini. Kita akan menggali Pak Suradi, bagaimana Pak Suradi memulai bisnis dan bagaimana jatuh bangun. Apa ya jatuh bangun, dan jatuh bangunnya itu apa sih resepnya supaya tidak jatuh terus, tetapi jatuh, bangun, berdiri dan berlatih. Mbak Dini, silakan. Terima kasih Kang. Ini di hadapan saya sudah dinikmati. Masa Tadi Allah. namanya umbi brule. Betul. Ternyata mantap sekali rasanya. Dan di balik ini ada ceritanya. Tadi apa Pak Suradi, bahwa ini juga petaninya adalah binaan. Binaan Ya. gitu. Berarti Ini ubi Cilembu namanya. ubi Cilembu. Berarti Pak Suradi bukan hanya membina petani kopi, juga keberpihakan untuk petani ubi. Luar biasa. Ubi yang naik kelas ini. Ubi naik kelas. Karena saya anak petani, Bu. Nah. Biar petani naik kelas ya. Iya. Nah, coba dong sekarang cerita prosesnya jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit sampai menjadi dunia kopi yang Masya Allah. sekarang ini luar Ya, biasa. aduh, terima kasih Pak Agus, Bu Dini. Jadi ceritanya itu ya, saya itu kalau ditanya Pak Suradi itu sampai kok bisa begini, sekolahnya apa sih gitu. Saya bingung jawabnya, Bu. Saya itu lahirnya sebenarnya di Blora Raduplat. Di Blora yang hutan-hutan Jati itu, Pak. Jati. Kalau tempat saya namanya kampungnya Kampung Semanggi. Kalau di sana itu pokoknya kanan kiri hidup saya itu di tengah hutan, Bu. Makanya ditakdirkan Tuhan sampai nggak sekolah. Cuma tamat SD aja gitu kan. Nah itu saya lulus SD, pindah ke Prodadi, kerja di perusahaan itu, perusahaan kayu pegergajian setahun. Setelah itu saya ke Jakarta. Doa saya di bis cuma satu, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat pekerjaan yang bisa ngaji. Karena saya berangkat ke Jakarta, dulu tuh ibu saya itu kan orang Kejawen, Bu. Jadi dibawa ke orang tua pakai itu loh, Pak, bakar kemenyan. Yang sesajen. Ya, saya kantongin di bis, saya buang aja. Ya, untuk menghormati orang Umur tua. berapa itu Pak Suradi? Itu lulus SD itu saya. Udah datang ke Jakarta sendiri. Iya, udah. Memang mantap pejuang, Bu, saya. Luar biasa. Saya itu 5 SD udah ikut orang, Bu, untuk bisa makan aja. Kelas 5 SD harus ikut Pak Lek saya, bulik saya lah. Bantuin di ladang, bantuin ngurus ternak, opahnya dapat makan. Setelah lulus sekolah, ikut lagi ada angon sapi lagi, sampai ikut 2 tempat. Tuh. Jadi itu perjuangan. Ternyata kehidupan saya sekarang ini, saya terima kasih dengan masa lalu yang saya begitu pahit, tuh. Jadi di tempat itu terima kasih gitu. Kalau kata Maya Istanti, terima kasih sama Dani gitu. Gue sekarang dapet yang oke gitu. Jadi makanya ya ini kan cerita ini mudah-mudahan menginspirasi orang-orang yang tidak beruntung seperti saya gitu. Akhirnya pindah ke Prodadi, saya di sana kerja 1 tahun, perusahaannya bangkrut. Alhamdulillah saya berjuang dulu. Saya nggak sekolah, belajar terus sampai jadi operator, mesin berapa itu saya kuasai. Bangkrut saya ke Jakarta, yaitu tadi saya baca doanya, ya Allah saya bisa dapat ilmu ya kan, bisa kerja gitu kan, ikut Bu Haji, saya tokonya namanya toko Sidomulyo, toko beras. Saya di situ ikut 13 tahun, Bu. Lah 13 tahun itu ikut beliau, saya punya teman namanya Ko Alun, orang Cina. Pindah ke Amerika, di Los Angeles. Sur, daripada lo kerja sama orang, ini toko bayarin gitu. Kok aku nggak punya duit? Lo punya duit berapa deh gitu? Jual HP, jual motor, dapat 5,5 juta. Lah, Itu tahun berapa? Tahun 2000. 2000. Iya, udah 25 tahun nggak punya. Nah itu saya mulai tahun 2000 itu, saya buka kopi,
ya kan, duit kurangannya operasi, ditolongin temen juga, dipinjemin calon mertua juga. Itulah susahnya luar biasa. Saya makan sehari cuma 2 kali. Makan jam 10 sama jam 5 sore. Itu kalau beli lauk satu potek dan sore beli nasi aja. Tidurnya di pasar, di masjid. Kebetulan saya itu anak masjid. Udah, ya biasa lah. Nggak ada namanya perjuangan. Di mana dulu Pak? Di pasar Enam? Santa. Oh, udah di pasar becek, sana. ya, Oh. masih becek gitu. Tapi alhamdulillah saya dari umur 45 itu udah puasa nggak pernah putus, puasa Ramadan, ibadah saya insya Allah nggak pernah putus. Memang orang-orang yang dicintai Allah lah insya Allah gitu ya. Memang Allah siapkan untuk seperti sekarang ini. Iya. Disiapkan Kak. Sepertinya itu kalau menurut saya sendiri tuh saya bisa seperti ini tuh kayaknya nonsen gitu, nggak mungkin gitu. Makanya terus saya kerja ikut orang itu kan terus punya temen Ko Alun, akhirnya saya beli. Saya lihat pembukuannya setiap bulan cuma 20 kilo. Ya kan? Wah, kalau begini hidup dari mana sih? Penghasilan begini, akhirnya jualan plastik. Ya kan? Kan sebelah-sebelah saya kan tukang ayam, tukang sayur, ya kan? Saya belajar tuh duitnya minjem juga Bu Tapi sebagian. apakah di basement ini? Iya. Dulu pasar lama Pak, tuh seperti ini. Oh iya iya. Masih becek, bau gitu. Belum sebersih. Iya, yang ajaibnya Bu, langganan saya yang dulu di Pak Haji itu sering belanja ke saya. Misalkan ada kembalian 1.000, 5.000, udah buat surat aja buat tambahin modal. Terharu saya. Jadi hidup tuh kita tuh banyak. Jadi pelan-pelan, jualan plastik belegar, ya kan. Jualan kopi jalan, tahu lah di kopi campur plastik. Ya. Cikal bakal ya, cikal bakal. Ya itu perjuangan menurut saya. Perjuangan, Itu perjuangan. Makanya kalau orang berjuang itu nggak bener-bener konsisten Bu. Ya untuk sukses susah gitu kan. Iya, iya. Nggak ada orang berjuang itu. Dan saya orang yang nggak pernah ngeluh. Jadi bangun jam 4 pagi, malam gitu, siapa pun nggak apa-apa. Memang ini perjuangan gitu. Iya. Kalau sekarang saya duduk di sini, ya kan duit ngalir terus di sana, ya kan sekarang. Orang tinggal teriak aja. Kalau dulu menangis-nangis ya, Iya. gitu. Nah dari perjalannya waktu Bu, ya itu kopi itu lakunya susah. Kita mau edukasi juga memang orang kita minum kopinya dulu kopi hitam pakai gula, ya kan. Jual kopi Arabica itu nggak laku. Akhirnya saya kenal orang pabrik, datang dong ke Santa gitu. Saya minta diajarin bikin blend gitu kan, ngeblend. Makanya blend saya itu masih ada 3 itu yang sekarang jadi favorit itu best seller itu blend saya pertama Bu. Blend kopi susu, blend espresso, blend 50-50 itu blend zaman dulu. Makanya yang ada perjuangan saya itu sampai sekarang saya nggak hilang-hilangin. Tetap walaupun saya bikin Italian, premium, specialty itu masih ada. Iya, karena ada nilai historisnya. Yang masih sekarang. Yes, Nah, betul. dari situ pelan-pelan. Nah, jualan bagus, ya kan? Bagus lah, kopi naik, plastik naik, seiring jalan kan. Nah, paling parah corona. Corona itu parah banget tuh. Cas, karyawan segini banyak, kata saya gini. Kalau saya jual mobil satu tuh kata saya gini, makan setahun bisa deh. Tapi anak-anak mau kerja di mana? Ya. Semuanya nggak ada kerja. Akhirnya buka sehari, tutup sehari. Omset sehari paling ya dapat 1 juta, 2 juta. Akhirnya mereka kita beli beras, beli cabai, beli bawang, beli telur, dia makan. Iya. Ya kan menurut saya itu kita mau jungkir balik mau jadi apa ya, mengisi perut kan. Iya. Cuma yang dibutuhkan manusia cuma kalori ya Pak. Iya. Punya Alphard nggak punya nasi sepiring aja nggak bisa hidup gitu. Berarti butuhnya mereka kan makan. Iya. Ya itu. Terus akhirnya sehari kerja sehari enggak, ya 3 minggu lah. Akhirnya kan jualan makin bagus kan meningkat. Dengan tadi kreativitas. Betul. Kita iklan di HP, ya kan di WhatsApp, di Jadi waktu Twitter. itu kan di sini banyak yang tutup ya. Wah, Pas corona kan ada kosong. teman-teman saya itu mobil habis dijual-jual. Iya. Corona itu. Tapi Pak Suradi malah ekspansi loh. Pada zaman itu. Ya Pak, corona mungkin setelah agak survive. Pak Suradi mau mengelola beberapa tempat ya. Waktu itu saya sempat ketemu sama kepala pasarnya tuh. Dapat support ya. Karena Betul. supaya tetap ramai. Betul. Memang di sini sampai direktur utama, ketua dewas, pengawas itu alhamdulillah support dunia kopi.
Luar biasa. Sampai turun mau ke basement cerita, betul. mau support. Hmm. Gitu. Sampai gubernur Pak Pramono kemarin sini, Hmm. Pak Suradi apa yang perlu dibantu pemerintah? Parkiran alhamdulillah bagus Pak, udah dirapiin, Mm-mm. kamar mandi juga udah mewah, Mm-mm. bersih banget Bu. Boleh lihat lantainya udah kayak di mall, Mm-mm. alhamdulillah semua juga bantuan Mm-mm. Mm-mm. dari PT support Pak. Terutama kepala pasar Bu Siva ini sekarang. Mm-mm. Ini kayak gini, udah Pak Suradi pakai aja nih tempat, yang penting nggak mengganggu orang lain. Iya. gitu. Iya, iya. Ya seperti ini Bu, ini kalau nggak dikasih Dulu nggak ada nih. nggak ada. Inovasi nih, meja-meja Iya. di dalam, Iya. di tengah-tengah ya. Jadi kita bikin akuarium Bu di sini. Hmm. Masuk ke sana udah dunia lain. Kalau ke sini Dunia kopi. Dunia dunia kopi. kopi. Iya. Jadi punya ini sendiri gitu. Izin Iya. Pak, syuting dulu ya. Monggo. Iya. Iya. Terus gitu. Jadi ini kayak bikin akuarium sendiri Bu. Iya, Masuk iya. sini beda, keluar sana beda gitu. Iya. Itu ceritanya. Jadi Iya. alhamdulillah Bu sekarang apa ya dunia kopi dibikin treatment, kita bikin inovasi dunia kopi yang menjadi manfaat banyak orang sekarang. Jadi waktu COVID itu kenal sama Mas Dedi ya? Punya ini Bu pelakunya lah ini, pelaku usaha di online Bu. Ini Mas Dedi dari background yang berbeda Iya. dari apa yang dijalani sekarang. Iya. Izin Pak Suradi, Iya. nanti boleh mewawancarai Nanti. Mas Dedi ya. Ya. Ya, nanti kita pamit boleh ya, ya. Bu. Iya, Iya. boleh ya Mas. Sampai ketemu nanti ya. Ya, makasih Mas Monggo, Dedi ya. Bisnisnya semoga lancar. Amin. Ya, Amin. makasih. Makasih, Makasih Mas Dedi. Ya, lanjut Pak Suradi. Ya, Menarik jadi gini. sekali. Ya, kan saya backgroundnya memang orang-orang susah Bu. Mm-mm. Kepingin kalau saya jadi orang sukses gitu kan, manfaat banyak orang. Yang kita rekrut di sini Bu, itu yang jadi kasir itu nggak lulus sekolah Bu, sekarang lulus di sekolah. Tuh yang satunya lagi tuh bapaknya punya sakit kayak kanker gitu kakinya. Oh, kasihan. Dia di pesantren, ikut bantuin saya. Jadi yang kerja di sini ibaratnya orang-orang yang punya keterbatasan ekonomi Bu. Gitu. Makanya jadi hidup saya yang dulu susah, gimana hidup saya bisa manfaat. Makanya kita didik di sini kayak Bang Jack, Kang Aceh, kita ikut Mas Dedi, biar hidup saya itu manfaat. Gitu. Jadi satu orang aja kayak Mas Dedi tadi itu punya 9 karyawan. Luar biasa Di ya. Bekasi itu punya 8 karyawan, belum yang di Temanggung. Jadi dunia kopi seperti ini Bu, wasilahnya ini bisa untuk hidup ribuan orang. Bu. Iya. Itulah Iya, makanya. petaninya aja berapa? Iya. Nah, iya satu daerah aja berapa? Iya, betul. Makanya itu saya tuh kadang-kadang masya Allah gitu kan, Allah tuh maha baik. Iya. Gitu. Sekarang kalau datang tuh tontonan ya? Iya, nggak tuh satu truk. Kalau sekarang dari kemarin 20 kilo, waktu itu 20 kilo, sekarang sehari bisa berapa? Minimal 1 ton minimal. Minimal 1 ton. Minimal. Wah. Ibu duduk di sini tuh ada nggak orang berhenti beli kopi dari pagi sampai sekarang udah berapa jam? Iya, Iya. benar. Ya tadi kerdus-kerdusan tuh jalan. Dan tidak pernah kekurangan supply. Enggak, karena saya edukasi Bu, bangun ekosistem di daerah gitu. Jadi Iya, bina petani. Iya, gitu. iya. Nanti ya tadi kan makanya Ibu harus suatu saat datang. Iya, dengan senang hati. Iya. Kami akan jadwalkan, betul ya? Iya. Nanti kalau Pak Suradi ke kunjungan, biasanya ke kunjungan. Iya. Sendiri-sendiri. Iya. Mesti ini bener saya. Bawa mobil sama istri saya Bu. Iya, berdua. Lihat. Ibu kalau di Jogja miris. Saya dulu belum ngisi kopi Pak Suradi, makan karak Bu katanya. Saking susahnya hidup. Sekarang jadi bos Bu. Kita ikut senang. Ah, Iya, iya. betul, Masya betul, Allah. betul. Itu. Kita ikut senang. Pak Suradi, tadi Pak Suradi mengatakan saya lulus SD. Kalau mendengarkan cerita di awal, pengetahuan kopinya tuh luar biasa. Masya Allah. Gimana tuh proses belajarnya? Jadi gini Bu, karena saya bisa begini sebenarnya karena keterpaksaan harus nyari makan Bu. Kalau saya sekolahnya tinggi kayak Pak Agus, mungkin saya jadi direktur, pejabat tinggi. Jadi ilmunya paling gampang tuh orang bisa alat terbiasa. Gitu. Jadi izin syuting dulu ya Pak. Ayo, mari. Iya. Jadi bisa begini tuh karena setiap hari pegangannya kopi Bu. Sedangkan perjalanan waktu kan ya kopi sama lah dengan Ibu kalau masak di rumah, ya Iya, kan? iya, iya. Ya sekali dua kali kasihin ke pedesan di sini juga sudah feeling kan. Sama di kopi. Yang kedua kan kita juga banyak teman-teman yang ahli kopi kayak Mas Woto, Bang Jack, Kang Aceh itu mereka kan berkecimpung di dunia perkopian tuh. Secara akademisi mereka juga pinter-pinter. Nah, saya juga banyak belajar sama beliau. Ada
AIM itu ahli mesin juga, Bu. Ahli mesin di atas nanti Ibu dilihat. Itu ahli mesin cara kerjanya seperti apa. Jadi teman-teman kita di sini itu alhamdulillah Bu, ahli petani, ahli barista, ahli mesin espresso, ahli mesin kopi roasting. Nah, akhirnya saya banyak belajar dari mereka. Nggak belajar nggak mungkin. Nah, kalau ngajari orang lain, ngajari petani-petani di desa, gimana caranya? Lah, sama gitu. Karena kan gini, yang diinginkan di sini yang tahu saya. Yang Mau dibutuhkan roster mau Bang J, Kang Aceh kan saya jualan. Jadi saya pedagang, jatuhnya kan sini pengusaha. Jadi saya ngikutin customer kan. Ya, makanya saya apa yang laku di sini, apa yang paling disukain orang, saya treatmentnya ke daerah juga. Jadi petani, oh yang hari ini kayaknya banyak dipakai orang, misalkan panen saat ini nih. Wah, ini dipakai orang nih full wash nih misalkan atau semi wash. Ya kita misalkan bikin semi wash 70%, lainnya baru dibikin wen, honey natural, disesuaikan dengan kebutuhan di sini gitu. Jadi semua udah ditreatment dari sebelum panen. Kemarin udah pada kesini kan dari Jawa Barat, dari Temanggung pada kesini. Kalau di level petani ya Pak Suradi, varietas kopi yang ditanam petani kita sebetulnya memang kualitas bagus sehingga laku dijual mahal, atau bibitnya sebetulnya masih harusnya diperbaiki gitu, di enhance supaya wah ini bibit robustanya kurang produktif atau kurang bagus, atau binnya terlalu kecil, atau binnya gimana? Kalau yang saya amati sekarang Iya. kayak dari Temanggung aja itu. Kalau saya ngelihat pohonnya nggak tinggi. Iya, Segini. kan di pruning kan? Iya kan? Pruning terus. Itu buahnya luar biasa. Artinya dari petani aja mereka itu udah perfect banget. Saya lihat kan, saya ngeliat di lapangan langsung kan. Di Jawa Barat juga sama, pohonnya segini-segini. Iya. Artinya kan kopi Indonesia dari petani aja sudah bagus banget, ya? Pak. Iya, cuman kitanya sebagai pengusaha berani nggak ngasih value ke dia kalau dia produksinya bagus. Itu aja yang diminta sebenarnya. Kalau kita ngasih value berlebih kepada mereka yang produksi kopinya dibikin bagus, kita belinya dengan harga bagus, mereka pasti mau. Mana mungkin nggak mau duit sih gitu. Itu logikanya aja. Makanya kita turun ke daerah gitu. Tolong dong ini petik merah, dirambang dulu gitu kan. Kalau nggak dirambang kan yang kueker nggak ketahuan kan. Iya, kita edukasi lah, semua edukasi. Ya nanti ini bikin natural, honey. Misalkan panas bener nih, Pak Suradi bikin honey susah katanya. Ya udah kalau honey kan ngupasnya kan 15 sampai 25%. Ya udah bikin aja kupas tipis saja, sisain dagingnya 70%. Jadi dia nggak cepet kering, nggak jadi buos gitu. Kadang mereka telepon Pak Suradi susah, kita yang kasih treatment. Secara akademisnya saya tahu, tapi di lapangan mereka yang lebih tahu gitu. Coba bikin, oh bener tuh. Jadi bikinnya di black honey, Bu. Jadi hitam-hitam, tapi rasanya lebih enak. Di Aceh waktu itu belum ada orang bikin anaerob, kan natural. Iya, natural. Kayak gitu, Pak Suradi ini hujan terus, katanya susah dijemur nggak kering. Dibikin semi wen, bikin anaerob, bikin 9 hari kan, dibusukin dulu 9 hari, jemur. Jadi kalau udah busuk lebih cepat kan, lebih kering daripada yang dipetik langsung dijemur, ya kan? Masih kurang, 10 hari masih kurang, 11 hari pas gitu. Nah gitu. Dan saya maunya kopi, ya treatment saya maunya kopi kalau bikin wine, bikin anaerob itu yang di 1.500, 1.800. Dia bijinya kecil-kecil, dia lebih fruity. Gitu. Kadang habis. Ini tinggal 1.200 nih, DPL-nya nih. Dia bijinya lebih besar-besar, Bu. Tapi aromanya ke bunga gitu. Cuman fruity-nya agak low. Udah nggak apa-apa daripada nggak ada gitu. Jadi kita selalu edukasi, komunikasi gitu. Terus ini Pak Suradi, kan kopi ini tanaman musiman ya. Maksudnya gini, masa panen itu kan katakanlah Mei, Juni, Juli ya. Setelah itu kan nggak ada panen tuh, panen sedikit lah yang bulan-bulan gini. Itu ngatur flow stoknya gimana ya? Jadi 1 tahun, kayak misalkan ini wine robusta, ini kan lagi panen. Kemarin saya bikin 20 ton, pas bikin 20 ton. Ya, kayak wine nih 1 kontainer saya bikin untuk 1 tahun. Kalau ya nggak jualan. Jadi stok 1 tahun ya? Iya, jadi kalau kayak semi wash full wash gampang lah. Karena kalau udah bikin kopi-kopi cantik itu harus di pertengahan panen. Jadi panen bagus-bagusnya. Kalau panen awal rendemennya terlalu tinggi kan. Jadi banyak yang jelek. Panen akhir juga sama. Jadi pas pertengahan panen raya bagus kita bikin kopi honey, anaerob, kopi wen kayak gitu.
Ya kan? Jadi bulan-bulan Bulan Ya, apa itu? ini kan bulan Juli. 2 ini ini sekarang udah mulai panen nih Arabica nih Jawa Barat. Oh, akhir tahun itu bulan Ini udah panen. mulai 1-2 udah. Oh. Ya, jadi gini, kopi itu kan alam ya. Hmm. Kalau musim hujan itu panen bisa setengah tahun Bu, nggak kelar-kelar. Karena Oh, dia gitu ya. hijau terus. Oh. Tapi kalau Bu, ini saya lucu juga pedagang ngomongnya petani nih. Jadi kalau musim panas Bu, itu 2 bulan selesai. Panen raya selesai. Karena dia kalau panas cepet dia merahnya. Gitu. Berarti disiasati tadi ketika hujan hijau seperti apa? Iya. Yang tadi ditelepon sama petani itu. Jadi ada manajemen stok. Iya, Manajemen manajemen stok. ada Bu. Kita itu waduh hulu sampai hilir. Kalau dibilang ruwet ya ruwetnya Bu. Ruwet Iya, ya. ruwet. Tapi saya semua udah base system Menjalani, dari ya. sini sampai semua base system Bu, walaupun tidak tertulis gitu. Di daerah juga sama. Terus beliau bertanya, apakah kopi kita perlu diperbaikin? Kopi kita udah bagus banget. Hmm. Kopi udah itu taste-nya. Saya kan kemarin waktu itu kan beli kopi dari luar negeri sampai 32 ton. Kalau di sama kopi kita rasanya mah kopi kita begini Nah, bukan. terus apa yang membuat itu Pak? Kita kok kayak nggak pede dengan kopi kita sendiri? Ya, Sehingga ada pemikiran tadi apakah kualitasnya, Iya. benar kan? enggak. Kenapa? Enggak. Kenapa Pak Suradi? Makanya saya mewakili orang-orang yang nggak pede. Bu. Saya oper pede. Setuju Pak? Iya, karena gini loh. Ibu itu saya ngelihat ini kalau ngomong merek sih gak enak. Orang bikin kopi hitam seluruh dunia sama aja laku. Bu. Makanan yang enak daripada nasi goreng yang terkenal itu kalau udah dingin masanya nggak ada rasanya. Itu terkenal harus pakai saus kan? Ada. Tapi nasi goreng kita tuh enak banget tuh. Tapi karena nggak yakin dan nggak percaya diri nggak jadi apa-apa. Nomor 1 adalah percaya diri. Nah, jadi Sampai ya terusin dulu. iya sampai dulu tuh saya bikin kopi itu asal aja Bu. Kan kopi itu ada kopi akademi, ada akademisi, ada kopi bisnis. Yang saya pakai kopi bisnis Bu. Karena kalau tamu ada 50 orang pakai akademik ditimbangnya modal. Oh, yang di meja Ya, beneran. Iya, kita iya. ngambil kopi. Orang kan nggak tahu. Iya, iya. Bikin kopi asal aja. Orang pada kesel. Pak Suradi ini ilmunya nggak ada PD-nya luar biasa gitu. Ya, udah kesini tahu. Oh ternyata Pak Suradi sukses itu karena PD gitu. Ya, khusus anak muda ini. Iya. Jadi percaya diri menurut saya itu penting. Hmm. Ini saya besok Senin ngisi acara Bu, di sekolahan saya. Jadi public speaking Bu. Hari ini jadi narasumbernya Ibu. Ya kan? Oh, Karena keren, PD keren. kan. Terima kasih. Dan lah iya, Iya, kalau iya. nggak PD ya nggak bisa. Saya tadi mau Karena nanya ini penting. loh Pak Suradi. Kalau lihat pembicaraan kita ya, kan kopi kita udah bagus ya. Ya. Tapi seolah-olah kita ini kalau bersaing dengan kopi negara lain ya, contohnya biasanya kalau di Asia Tenggara ini kita harus lawan Vietnam. Kalau Amerika Selatan tuh kita lawan Kolombia. Nah, kita kok kayak dalam tanda kutip kalah ya? Apa nggak pernah kalah sebetulnya? Sebenarnya sih nggak ada pernah kalah Nggak kalau kalah, menurut saya. ya. Nah, saya kopi Vietnam juga jual. Nah, Dia rasanya dark coklatnya cuma robusta. ya karena cuma robusta ya. Iya, Iya. itu kopi Brazil. Kolombia juga. Kopi Brazil kan ya, Arabica flat aja. Jadi kalau kita itu Aceh beda, Jawa Barat beda. Rasanya lebih kompleks Bu, gitu. Makanya banyak orang luar negeri ke sini karena Indonesia kopinya rasanya lebih kompleks, bervariasi gitu kan. Kalau orang ngomong doang kan nggak percaya. Kalau Ibu ke sini orang luar negeri bikin kopi sampai dus-dusan. Betul. Satu lagi Pak Suradi, Yo. kopi kan bukan tanaman asli Indonesia ya. Ya. Dibawa oleh mulai zaman VOC lah. Iya. Makanya ada kopi Java Preanger karena orang Barat nggak bisa ngomong Priangan jadi Preanger. Iya. Nah, kalau zaman sekarang setelah kita 80 tahun merdeka, itu sebetulnya kopi yang ada dengan produktivitas tinggi di petani, ini apa kopi tinggalan masa kolonial, apa kopi bibitan baru? Kira-kira tuh. Enggak, kalau kopi kan gini, kalau ini ngomong di petani ya, Iya. kopi ditanam 2 tahun mulai Bunga. belajar buah 2 Iya, tahun belajar. kan. Ya, ibaratnya 3 tahun itu 30% ya. Ya. Nanti kan 5 tahun. Saya nggak tahu sampai kapan kopi itu Produktif. umurnya ya. Saya kurang tahu pasti. Akan tetapi kan tergantung perawatan juga si petani. Sekarang kan kopi banyak di cloning kan. Di bawahnya diambil, atasnya Iya. setek lagi apa namanya itu Pak? Sabung pucuk. Lah sabut pucuk gitu kan. Berarti kopi yang ada sekarang ya rata-rata hampir sabung pucuk. Sabung pucuk. Makanya buahnya bagus-bagus. Pohonnya besar tapi atasnya ini muda-muda gitu. Sudah canggih-canggih kalau sekarang. Kalau saya lihat sudah canggih-canggih. Karena kan
Saya tahu lihat di lapangan Bu gitu. Jadi memang peremajaan ya pasti ada. Nggak mungkin kopi zaman Belanda dulu sekarang masih ada. Itu impossible lah. Gitu. Pasti punya usia. Oh kita aja udah putih-putih begini ya kan. Jadi artinya kopi sudah mengalami regenerasi gitu. Artinya kalau kopi yang ada dulu, kalau kayak di Jawa itu kayak SL, saya itu masih ada zaman Belanda. Jadi pohonnya gede-gede Pak. Gede ya. Kayak mangga, jadi metik aja susah Bu. Susah. Dia harus bacain doa mah disabet gitu. Lah kalau gitu kan jadi susah Bu. Susah, betul. Makanya sekarang pohon kan nggak udah diregenerasi bagus di treatment lah namanya. Kayak Bapak tadi kan di pruning namanya ya. Jadi metiknya gampang, rawatnya gampang. Jadi artinya gini, kalau akar ini seberapa, harus rantingnya seberapa. Iya. Karena apa? Suplai makanan yang dari bawah sampai ke atas itu sesuai seimbang. Kalau tidak, kebanyakan dahan nggak jadi buah. Makanya ada Jadi keseimbangan. kalau daun itu kan, kalau rantingnya sampai sini, akarnya juga sampai situ. Iya. Supaya dia nggak rubuh ya, Iya. dan cari makan. Ya gitu. Memang harus rajin pruning. Iya. Cuman betul. yang bagus tuh info kepada para petani dan para calon pegiat kopi yang mungkin juga ingin menanam kopi, bahwa kopi zaman sekarang ini produktif dan bagus-bagus, ya kan Pak Suradi? Saya kira itu satu peluang usaha ya Iya. bagi sedulur-sedulur yang punya keinginan untuk menjadi sociopreneur, bekerja sama dengan petani dalam budidaya, atau bekerja sama dengan petani untuk pasca panen, atau juga untuk membuat beans ya. Nah, saya kira bisa datang ke dunia kopi untuk konsultasi ya Pak. Ya. Belajar. Kang Agus, Pak Suradi, kita ini nanti kan mau kunjungan ke atas tuh, roastery-nya ya. Boleh nggak nih disemangati tadi pertanyaan Kang Agus melitik saya tuh mengenai meningkatkan percaya diri tentang kualitas kopi Indonesia. Monggo disampaikan kepada sedulur. Jadi teman-teman nih, kadang kalau orang lihat duit itu pasti semangat. Dan itu akan berani Pak. Karena duit itu tuntutan menurut saya itu. Sekarang harga kopi itu udah naik 50% di Arabica Pak. Oh, ya. Bisa makanya trennya lebih kencang kopi daripada emas ya. Betul. Makanya, yuk kita semangat dengan kopi ya kan. Kopi membuat kita jadi kaya. Serius ini Bu, saya nggak ngomong bohong. Karena Mas Dedi ini nanti diwawancara itu rumahnya 3, mobilnya 3. Wih itu ternyata yang goreng kopi saya itu mobilnya Fortuner beli baru Bu. Serius ini. Jadi maksud saya bukan ini ngomong terus apa menyombongkan diri enggak. Artinya inspirasi, kopi ini semangat. kopi ini punya ekonomi sangat tinggi. Semalam ada petani datang ke rumah saya. Punya 12 hektar. Kalau dihitung-hitung dijual sekarang itu kalau panen bisa miliaran. Serius 1 tahun bisa nyembuh. Karena satu kilo kopi di Aceh ini sekarang bisa nembus kopi semi wash itu 150.000. Cerinya aja itu bisa 23.000 sekarang. Itu serius, ini pasti geleng-geleng. Makanya gitu. Jadi orang harus percaya diri dengan kopi. Kualitas Indonesia tuh. Kualitas Indonesia itu bagus ya. Kalau yang enggak kita bangga dengan diri kita sendiri dan bangga dengan Indonesia, terus siapa lagi yang membanggakan? Iya. Dan Pak Suradi adalah contoh yang percaya diri dengan kopi, karena hidup itu tidak ada masalah, yang ada menghadapi masalah. Betul. Mencari solusi untuk masalah. Betul. Menarik sekali. Jadi kita luar biasa ya. Kayak kita belajar dari profesor kopi. Oh iya, Jadi memang ketawa. profesornya. Ketawa Kita sekarang mengarah lihat ke atas. Ya. Bagaimana Pak Suradi melakukan proses roasting. Karena ini satu tahap yang penting. Dari green bean, di roasting katanya yang paling penting ada crack 1 apa gimana Pak Ya, Suradi? jadi kopi itu ada training point Bu. Ya, nanti fase pertama itu namanya drying. 1-2 menit sampai 4 menit lihat density kopi sama kadar air. Kalau kadar airnya masih tinggi bisa 4 menit dryingnya untuk pengeringan. Kalau kopinya sudah kering bisa 2 menit. Nah, nanti di 6 menit di 160 derajat itu namanya yellow. Jadi warna kopi tadi lihat tadi agak kuning-kuning. Kalau yellow nanti brown, nanti crack, ada first crack, ada second crack gitu. Tapi kalau nanya di sini tuh gak enak sih, harus di atas. Harus lihat ke sana. Iya. Dan melibatkan yang tadi Kang Agus melibatkan adalah champion untuk tadinya siapa ya. yang ahlinya. Iya. Yang ahlinya luar biasa. Kita langsung nanti ke atas ya. Baik. Terima kasih untuk Sama-sama. ini, kita naik ke atas. Baik. Terima kasih Mas Suradi. Sama-sama Ibu, Iya. terima kasih.
Para sedulur, kita sudah selesai diskusi. Sekarang kita menuju ke atas, kita melihat prakteknya bagaimana Pak Suradi dan timnya merosting kopi. Baunya mudah-mudahan sampai juga ke saudara-saudara. Iya, aromanya luar biasa. Ayo kita ke atas ya. Iya. Yuk, Pak. Kita ke atas, kita ke atas.